Bagaimanapun, Huo Yuhao masih muda. Setelah hanya sesaat keheranan dan kegugupan, suasana hatinya berubah menjadi kegembiraan. Dia akhirnya tiba di tujuannya setelah beberapa hari bepergian. Ketika dia berpikir tentang mendapatkan cincin jiwa untuk dirinya sendiri, sehingga dia benar-benar bisa menjadi guru jiwa, dia merasakan darahnya mendidih. Meskipun dia baru berusia 11 tahun, dia sudah kultivasi dengan pahit selama lebih dari 5 tahun, hanya untuk hari ini. Dalam keadaan bersemangat, dia tanpa sadar meningkatkan kecepatan langkahnya. Kecepatan geraknya menuju Great Stardew Forest juga sedikit diikat. Perasaan yang agak aneh tiba-tiba muncul di benaknya saat dia maju ke depan. Huo Yuhao kemudian merasakan sedikit sakit menusuk di matanya, menyebabkan dia secara tidak sadar memindahkan kekuatan jiwa ke mata rohnya. Aliran udara lemah berputar di sekitar mata Huo Yuhao, dan dia tampak melihat bayangan melintas di sisi kiri jalan di depannya. Sebagai jiwa bela diri bermutasi tipe spiritual yang sangat langka, mata rohnya memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk merasakan bahaya. Perasaan krisis langsung yang dirasakan Huo Yuhao menyebabkan indranya segera menajam. Dia dengan cepat menurunkan tubuhnya ke kiri, dan menggunakan tangan kanannya untuk dengan cepat melepaskan belati macan putih dari pinggangnya. Sesosok hitam melintas melewati area yang sebelumnya dia kunjungi. Daerah di mana ia menerkam hampir berada dalam jangkauan Huo Yuhao, yang segera memungkinkannya untuk melihat dengan jelas apa itu. Itu adalah babon yang tingginya sekitar 1 meter. Tubuhnya ditutupi bulu coklat muda, dan matanya berwarna coklat. Itu memiliki 2 lengan yang aneh panjang, dan kuku tajam pada cakar. Gigi taringnya terekspos dari bibirnya, dan cahaya biadab hadir di matanya. Itu segera mengeluarkan raungan rendah ke arah Huo Yuhao karena gagal memukulnya. Kemudian dengan kuat mencap kaki belakangnya, sekali lagi menerkam ke arah Huo Yuhao. Meskipun mata rohnya tidak memiliki cincin jiwa yang akomodatif, kemampuan dasarnya masih cukup baik. Setelah dia menuangkan kekuatan jiwanya ke matanya, gerakan babon yang menerkam menjadi jauh lebih lambat di matanya. Huo Yuhao, yang sebelumnya jatuh ke tanah, dengan cepat berguling ke kanan. Dia kemudian melompat dan jatuh beberapa langkah ke belakang, sementara secara bersamaan mengangkat White Tiger Dagger di depannya. Suara yang jelas dari detak jantungnya yang menggema keluar, dan napasnya jelas menjadi terengah-engah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa ia menemukan serangan binatang buas. Telapak tangan yang dia gunakan untuk memegang White Tiger Dagger sudah tertutup keringat, dan ekspresinya juga menjadi agak kosong, karena dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Setelah babon melewatkan 2 serangan berturut-turut, tampaknya menjadi marah. Tubuh bagian atasnya terangkat, dan menggunakan tinjunya untuk memukul dengan kuat di dadanya, mengeluarkan raungan. Pada saat yang sama, tiba-tiba membuka mulutnya ke arah Huo Yuhao. Segera memuntahkan bola cahaya putih, yang langsung menuju Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao tidak memiliki pengalaman, dia masih bisa melihat bahwa lawannya adalah binatang buas sekarang. Masih ada jarak tertentu antara dia dan Great Stardew Forest, yang merupakan alasan mengapa dia tidak siap sama sekali. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, sangat mungkin bahwa ia akan mengalami nasib buruk jika ia terkena bola cahaya putih itu. Pada saat itu, pikiran Huo Yuhao sudah menjadi kosong. Bola cahaya putih sepertinya tidak terlalu cepat ketika dia melihatnya melalui mata rohnya, tetapi dalam kenyataannya, bola itu akan tiba dalam sekejap mata. Sementara memuntahkan cahaya putih, babon itu juga menerkam Huo Yuhao dengan kecepatan yang sangat cepat. Cahaya buas di matanya. Huo Yuhao sudah kehilangan kemampuan untuk berpikir karena kegugupannya. Ketika cahaya putih mencapai dia secara tidak sadar mengikuti instingnya dan membawa belati macan putih di tangan kanannya ke atas, memukul cahaya putih secara langsung. Adegan aneh muncul pada saat ini. Pada saat cahaya putih bertabrakan dengan White Tiger Dagger, babon sudah tiba, dan telah mengulurkan lengan panjang di depannya, menebas ke bahu Huo Yuhao dengan cakar yang tajam. Karena pertempuran telah mencapai titik ini, nasib Huo Yuhao tampaknya sudah disegel. Apakah dia benar-benar akan binasa di bawah cakar makhluk jiwa ini? Babon itu mencakar bahu Huo Yuhao, dan memanfaatkan tubuh kokohnya serta momentum dari serbuannya untuk berputar-putar di udara, dalam upaya untuk dengan keras melemparkan Huo Yuhao ke bawah. Pada saat yang sama ketika itu mencapai Huo Yuhao dan berusaha untuk menjatuhkannya, cahaya putih melintas melewati tubuhnya. Tubuhnya tampak kaku beberapa saat, dan Huo Yuhao terlempar keluar alih-alih dihempaskan ke tanah. Di sisi lain, babon berguling-guling di tanah sebentar,
sebelum menghentikan gerakan lebih lanjut. Peng, tubuh Huo Yuhao bertabrakan dengan batang pohon di dekatnya, lalu meluncur ke bawah. Segala sesuatu di depan matanya berubah menjadi gelap, dan lonjakan rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan dia kehilangan kemampuan untuk bernapas. Pada saat ini, penampilan Huo Yuhao benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Ada luka panjang di pundaknya, dan jaketnya hampir terkoyak. Namun, dia masih berhasil bangkit dari keadaannya yang kosong di tengah-tengah rasa sakit yang hebat. Tatapannya secara tidak sadar bergeser ke arah babon yang terbaring tak bergerak di tanah. Cahaya putih samar muncul di atas babon. Perlahan dan bertahap mulai mengembun menjadi lingkaran putih di atas tubuhnya. Halo tidak jelas, dan cahayanya juga hanya samar-samar terlihat. Namun, ini masih membuat Huo Yuhao melongo. Cincin jiwa, ini cincin jiwa. Huo Yuhao sangat bersemangat sehingga tubuhnya sedikit bergetar, dan luka di tubuhnya sepertinya tidak terlalu sakit lagi. Dia hanya belajar teknik meditasi paling dasar dalam rumah adipati, namun dia telah mendengar terlalu banyak tentang binatang buas dan cincin jiwa. Hampir setiap penjaga di Dux Mansion akan sering membicarakan topik itu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara pribadi. Mungkinkah itu sudah mati? Huo Yuhao berpikir kosong pada dirinya sendiri. Cincin jiwa hanya akan muncul ketika binatang jiwa telah mati. Tapi, bagaimana itu bisa mati? Kemampuan mata rohnya muncul pada saat ini, menyebabkan ingatannya melonjak dalam benaknya seperti gelombang. Cahaya putih yang dilepaskan babon telah menghantam White Tiger Dagger, namun begitu itu terjadi, White Tiger Dagger tiba-tiba memancarkan cahaya, tiba-tiba menyerap semua cahaya putih. Ini juga merupakan faktor yang mengubah momen terpenting dari pertempuran. Menurut naluri babon, manusia yang lemah seperti Huo Yuhao pasti akan kehilangan semua kekuatan tempurnya setelah diserang oleh keterampilan jiwanya. Kemudian, dia akan kehilangan setidaknya setengah dari hidupnya karena ditabrak dengan keras ke tanah. Namun, ia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan jiwanya akan dinetralkan secara tidak sadar oleh White Tiger Dagger Huo Yuhao. Ketika membalik tubuhnya untuk melempar Huo Yuhao secara naluriah mengayunkan tangannya ke atas, menyebabkan belati macan putih di tangan kanannya secara alami menebas ke atas juga. Awalnya, panjang White Tiger Dagger tidak cukup panjang untuk mencapai babon yang sudah melonjak ke langit. Namun, White Tiger Dagger tiba-tiba melepaskan bilah cahaya sepanjang 1 kaki pada saat itu, yang menyapu seluruh tubuh babon. Tampaknya telah mengubah. Cahaya putih yang sebelumnya diserap menjadi bilah tajam. Meskipun Huo Yuhao tidak dapat mengingat dengan jelas di mana belati menyerang karena pikirannya yang kosong, sesuatu pasti telah terjadi. Pedang cahaya itu pasti telah memotong tubuh babon. Saya benar-benar menang. Huo Yuhao menatap cincin jiwa putih, tetapi kegembiraan di hatinya berangsur-angsur memudar. Cincin jiwa adalah item yang diperlukan untuk master jiwa untuk naik pangkat. Namun, tidak semua cincin jiwa cocok untuk diserap oleh penguasa jiwa. Hanya cincin jiwa yang memiliki kompatibilitas tinggi dengan jiwa bela diri tuan jiwa yang bisa diserap, untuk hasil terbaik. Kekuatan cincin jiwa didasarkan pada berapa tahun yang telah dibiarkan oleh binatang buas itu, semakin baik cincin jiwa, semakin kuat keterampilan yang diberikannya pada seorang guru jiwa. Cincin jiwa putih adalah cincin yang dibentuk oleh 10 tahun jiwa binatang buas. Semua binatang buas jiwa yang telah dibudidayakan antara 10 dan 100 tahun akan menghasilkan cincin jiwa berwarna putih ketika mereka dibunuh. Babon yang untungnya berhasil dibunuh oleh Huo Yuhao tidak diragukan lagi adalah binatang jiwa 10 tahun, dan cincin jiwa 10 tahun juga jelas muncul di depan Huo Yuhao. Sayangnya, cincin jiwa itu bukan cincin yang bisa ia serap. Meskipun Huo Yuhao tidak memiliki pengalaman dalam membunuh binatang buas, dan tidak bisa melihat jenis keberadaan babon itu, dia yakin bahwa babon itu bukan makhluk jiwa berjiwa spiritual. Oleh karena itu, cincin jiwanya bahkan lebih cocok untuknya. Dia ingin memeriksa kondisi babon, tetapi gelombang rasa sakit dan sakit membanjiri tubuhnya ketika dia akan berdiri. Kegugupannya yang berlebihan dari sebelumnya menyebabkan dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun sekarang. Dikombinasikan dengan rasa sakit dari pundaknya, pengerahan tenaga menyebabkan dia mengeluarkan erangan yang teredam, dan hampir membuatnya pingsan. Dia baru 11 tahun, tekad dalam hatinya bahkan sedikit goyah, setelah pertempuran yang baru saja dia alami. Jumlah binatang jiwa berjenis spiritual yang ada sangat sedikit, namun ia hampir terbunuh oleh binatang jiwa pertama yang ia temui. Selain itu,
Ini hanya 10 tahun jiwa buas. Bagaimana jika dia bertemu dengan Beast Soul selama 100 tahun? Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri secara sempit, hanya karena keberuntungan tidak mungkin bersamanya setiap saat. Kekuatan ajaib yang sejenak dilepaskan dari White Tiger Dagger jelas tidak bisa menebus kekuatannya yang lemah. Apa yang harus saya lakukan? Huo Yuhao berjuang untuk nyaris tidak duduk. Dia bersandar pada pohon tempat dia terbang sebelumnya, dan megap-megap. Saya tidak bisa mati, saya pasti akan berhasil. Aku masih harus mencari keadilan untuk ibuku, aku tidak bisa menyerah seperti ini. Huo Yuhao dengan erat mengepalkan giginya, dan tanpa henti mengeraskan keyakinannya. Namun, adegan dari pertempuran sebelumnya dengan Babon terus memberitahu dia bahwa dia telah melebih-lebihkan kemampuannya. Pikiran Huo Yuhao dipenuhi dengan perasaan kosong, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di dalam benaknya, tanpa peringatan sebelumnya. Akhirnya, aku bertemu manusia tipe spiritual. Sayang sekali saudara ini tidak bisa menangis. Jika aku bisa, wajahku pasti akan berlinangan air mata. Petik 2. Huo Yuhao kaget. Dia tidak mengerti mengapa suara tiba-tiba muncul di dalam benaknya. Namun, pada saat ini, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar tanpa peringatan sebelumnya. Retakan mulai muncul di tanah 2 meter di depannya, dan kemudian berangsur-angsur meluas hingga berubah menjadi celah, cahaya redup keemasan putih samar-samar bersinar dari dalam celah. Ini apa ini jiwa binatang lain? Huo Yuhao secara tidak sadar, mencengkeram belati macan putih dengan erat, dan dengan gugup menatap celah yang secara bertahap mengembang. Jika bukan karena tubuhnya yang sakit, dia mungkin sudah melarikan diri. Dinginnya es dilepaskan dari celah, yang menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Area celah secara bertahap meningkat, dan setelah beberapa saat, diameternya telah mencapai lebar 5 meter, menyebabkan penampilan sebenarnya dari cahaya putih keemasan akhirnya terungkap. Itu adalah kepala yang gemuk dan tampak gemuk dengan diameter lebih dari 1 meter. Setelah perlahan menggoyangkan tubuhnya dan berhasil memanjat, seluruh tubuhnya terungkap. Tubuhnya lebih dari 7 meter. Setelah penampilannya, suhu di sekitarnya menjadi sangat dingin sehingga Huo Yuhao dapat melihat napasnya sendiri, dan itu menyebabkan dia tidak dapat menahan diri untuk menggigil beberapa kali. Ini benar-benar binatang buas, namun tiba-tiba menyerupai ulat sutra. Namun, itu Tuhan tahu berapa kali lebih besar dari ulat sutra normal. Tubuhnya berwarna sama dengan batu giok putih, berkilau, dan tembus cahaya. Meskipun telah menggali sendiri dari bumi, tidak ada kotoran di kulitnya yang cemerlang sama sekali. Lingkaran cahaya bergerak di bawah epidermisnya, dan tiba-tiba ada sepasang mata kecil di kepalanya yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Yang paling aneh, pola emas terukir di tubuhnya pada interval tertentu, mulai setengah meter dari kepalanya. Dari kepala ke ekor, ia memiliki total 10 pola emas. Ekspresi putus asa muncul di wajah Huo Yuhao yang sudah gugup saat dia menatap tubuh besarnya. Ia memiliki tubuh yang sangat besar, dan memiliki kekuatan untuk mengubah suhunya, setidaknya 100 tahun jiwa buas. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Jangan takut, jangan takut. Saudara ini tidak akan menyakitimu. Suara dari sebelumnya bergema di benak Huo Yuhao sekali lagi, dan ulat sutra besar itu menganggukkan kepalanya. Kepalanya yang besar kemudian terkulai ke bawah, sebelum berhenti 1 meter dari Huo Yuhao. Bahkan mengeluarkan bau harum samar dari tubuhnya. Huo Yuhao berkata dengan nada kaget, "Apakah kamu yang berbicara padaku?" Ulat sutra besar itu menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, dan suaranya terus bergema di dalam benaknya, "Jelas saudara ini yang berbicara. Apakah Anda terpikat oleh tubuh saya yang cantik?" Petik 2. Setelah menyadari bahwa ulat sutra besar tidak memiliki niat jahat, perasaan hati tegang Huo Yuhao sedikit santai. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ulat sutra itu menjawab, "Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah perwujudan dari kepahlawanan dan kesatria. Seorang raja-raja di antara binatang buas, yang sama-sama pintar dan tampan. Saya seorang ahli absolut, orang yang telah berkultivasi selama 1.000.000 tahun. Saya Skydream Ichewom yang menetapkan rekor umur terpanjang di Douluo kontinen. Yup, Anda bisa memanggil saya Brother Skydream." Petik 2. Mata Huo Yuhao langsung berubah tak bernyawa, 1.000.000 tahun jiwa binatang. Usia Skydream Ichewom berbeda dari ramalannya dengan faktor 10.000 kali. Lebih jauh lagi, adakah benar-benar keberadaan seperti 1.000.000 jiwa buas di dunia?
Binatang jiwa terkuat di benua Douluo seharusnya berusia 100.000 tahun. Skydream Ichewom, yang jelas-jelas senang dengan dirinya sendiri, berkata, apakah kamu tidak kagum? Apakah kamu tidak benar-benar bersemangat? Kamu adalah manusia pertama yang melihat sosokku yang maha kuasa. Petik 2. Huo Yuhao dengan kosong berkata, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Suara Skydream Ichewom tiba-tiba menjadi serius. Saudara ini ingin menjadi cincin jiwamu, cincin jiwa cerdas pertama benua Douluo. Ah! Huo Yuhao memandang Skydream Ichewom di depannya dengan ekspresi kaget. Dia sejenak kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Semua yang terjadi sejauh ini terlalu mendadak. Harus diakui, dia memang haus akan cincin jiwa. Namun, di masa lalu, cincin jiwa yang dia ingin dapatkan hanyalah cincin jiwa 10 tahun. Dia tidak pernah memiliki harapan yang berlebihan. Namun, pada saat ini, ulat sutra besar yang dapat berbicara tiba-tiba menggali dirinya sendiri dari bawah tanah, telah mengatakan kepadanya bahwa itu adalah binatang berjuta tahun yang maha kuasa, dan ia ingin menjadi cincin jiwanya. Ini membuat Huo Yuhao benar-benar tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Selain itu, dia tidak tahu apakah Skydream Ichewom mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Namun, ulat sutra besar di depannya bukanlah sesuatu yang bisa dia harapkan untuk dilawan, terlepas dari apakah itu mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Kepala besar Skydream Ichewom berbalik ke arah Great Stardew Forest, dan dengan hati-hati memindai. Kemudian, itu berbalik ke arah Huo Yuhao dan berkata, saya akan mulai, oke. Jangan khawatir, aku akan lembut. Saya tidak akan menyebabkan terlalu banyak rasa sakit. Petik 2. Kamu, sebelum Huo Yuhao bahkan bisa menyuarakan segala jenis oposisi, aura yang sangat dingin menyebabkan dia segera kehilangan kesadaran. Dia hanya bisa samar-samar melihat benda putih bergerak ke arahnya. Pada saat berikutnya, semua pikirannya memudar. 10 pola emas pada tubuh Skydream Ichewom bergerak berirama, seolah-olah mereka hidup. Objek putih yang dilihat Huo Yuhao sebenarnya adalah kepala Skydream Ichewom, yang telah maju ke depan untuk menekan kepalanya. 10 pola emas dengan cepat menyelimuti tubuh kurus Huo Yuhao, dan Skydream Ichewom perlahan-lahan mengubah lingkaran cahaya putih yang terus-menerus naik ke tubuhnya. Terlalu lemah, terlalu lemah. Ini terlalu tragis. Aku sangat menyedihkan. Ah, berapa banyak lagi segel yang harus saya kenakan di tubuh saya sebelum tubuhnya yang lemah dapat menopang saya. Sangat sulit untuk menjadi cincin jiwa yang cerdas. Petik 2. Ketika Skydream Ichewom telah melonjak ke arah tubuh Huo Yuhao, lapisan undulasi spiritual inkorporeal telah menyebar dari tubuhnya. Gelombang energi spiritual yang mengerikan ini hampir secara instan mencakup semuanya dalam jarak 100 mil. Ketika undulasi energi spiritual menutupi Bei Bei dan Tang Ya, yang telah mempercepat untuk mengejar Huo Yuhao, mereka segera jatuh ke dalam keadaan lesu sesaat. Meskipun serangan spiritual itu tidak terlalu merusak, itu masih menyebabkan semua makhluk hidup kehilangan kemampuan berpikir untuk waktu yang singkat. Pada saat ini, sebagian besar wilayah selatan hutan Great Stardew menjadi sangat sunyi. Sebelumnya, langit sangat cerah dan cerah. Namun, tiba-tiba gelap, dan ledakan seperti petir bergema di udara. Saat itu juga, sinar cahaya matahari yang cemerlang tiba-tiba tertutupi oleh kegelapan. Kemudian, tekanan yang sangat besar yang menyebabkan seseorang bahkan tidak bisa bernapas turun dari langit. Ketika ledakan seperti guntur bergema di udara, tubuh Skydream Ichewom yang besar, yang saat ini mencoba untuk bergabung dengan tubuh Huo Yuhao, bergetar keras untuk sesaat. Mata kecil keemasannya memandang ke atas ke langit, dan pandangan ketakutan segera muncul di dalam diri mereka. Di dalam ekspresi ketakutan itu juga sedikit kejutan. Tekanan di langit jelas tidak memengaruhinya, tapi itu melebihi pengetahuannya. Aliran udara abu-abu turun dari langit, seolah-olah kekuatan yang sangat besar menariknya ke bawah. Setelah hanya sesaat, itu mendarat di belakang kepala Huo Yuhao, dan diam-diam memasukinya. Siapa yang berani bertarung dengan saudara ini atas seseorang? Skydream Ichewom menjadi sangat marah. Undulasi spiritualnya yang besar segera muncul dalam upaya untuk mengusir aliran udara abu-abu dari tubuh Huo Yuhao. Sosok yang sangat buram muncul di belakang Huo Yuhao, dan sebuah suara tua dengan implikasi yang sulit digambarkan bergema, tangan menggenggam matahari dan bulan, dan juga memetik bintang-bintang, dunia ini tidak memiliki orang seperti saya. Saya tidak berpikir bahwa orang tua ini akan memiliki jejak sisa roh yang tersisa yang masih ada di sini. Petik 2.
Sosok samar dan ilusi tampaknya tidak terpengaruh oleh serangan spiritual Skydream Ichewom yang kuat sama sekali. Dengan teriakan, itu menghilang ke belakang kepala Huo Yuhao. Skydream Ichewom tidak berani memperkuat serangan spiritualnya lagi, karena jejak darah sudah mulai meresap dari 7 lubang Huo Yuhao. Dia menemukan bahwa, setelah aliran udara abu-abu memasuki pikiran Huo Yuhao, itu segera berubah menjadi mutiara abu-abu seukuran kedelai. Kemudian, itu menjadi sunyi. Itu tidak bertentangan dengan energi spiritualnya, juga tidak dapat memengaruhinya dengan kekuatannya. Aku tidak mungkin sial ini. Sangat sulit untuk menemukan manusia tipe spiritual, tetapi seorang bajingan ingin merebutnya dariku. Apakah surga cemburu pada seorang jenius seperti saya? Saudara ini sangat menyedihkan. Meskipun dia saat ini menyuarakan keluhannya, gerakannya tidak melambat sama sekali. Cahaya putih yang pekat berangsur-angsur memadat dan mengalir ke tubuh Huo Yuhao, sementara tubuh Skydream Ichewom secara bertahap berubah lebih transparan selama proses, dan dengan cepat volumenya berkurang. Sudah tidak ada jalan untuk kembali, sejak saat dia mulai menuangkan energinya ke tubuh Huo Yuhao. Tubuh Huo Yuhao telah berubah sepenuhnya menjadi putih jade, dan menyerupai penampilan sebelumnya dari Skydream Ichewom. Luka bahunya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wahaha! Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, saudara ini akhirnya bebas. Kamu bajingan yang menganggapku makanan tidak lagi punya kesempatan, wahaha. Suara Skydream Ichewom, yang jelas-jelas senang dengan dirinya sendiri, perlahan-lahan berubah semakin lembut. Energi spiritual besar yang sebelumnya mencakup 100 mil terus menyusut dengan kecepatan yang menakutkan, kemudian secara bertahap menghilang. Beberapa aura mengerikan dari kedalaman Great Stardow Forest secara bersamaan mengeluarkan undulasi keras, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Namun, mereka ditakdirkan untuk tidak berhasil dalam usaha mereka. Ketika suara Skydream Ichewom telah benar-benar menghilang, lingkaran cahaya putih jade muncul tanpa suara di bawah tubuh Huo Yuhao. Setelah berputar-putar di sekitar tubuhnya 3 kali, cahayanya redup, dan seluruh lingkaran cahaya bergabung ke tubuhnya, menghilang tanpa jejak. Huo Yuhao tidak tahu itu, sementara dia tidak sadar, dia berhasil mendapatkan cincin jiwa pertamanya. Selain itu, ini adalah cincin jiwa yang benar-benar tak tertandingi dan unik di benua Douluo. Warna putih giok secara bertahap memudar dari Huo Yuhao, dan lapisan biru es mulai muncul di bawah kulitnya. Ini berlangsung kira-kira 10 detik, sebelum secara bertahap meredup dan mengembalikan warna asli kulitnya. Kemudian, tubuhnya miring, menyebabkan dia jatuh ke pohon yang sebelumnya bersandar padanya. Sebuah selaput putih tipis yang memiliki kilau keemasan samar tanpa suara naik ke udara, sebelum dengan cepat menyusut dan membentuk bola yang menghilang di dalam hati Huo Yuhao. Tidak ada jejak aura Skydream Ichewom setelah itu. Lubang besar di jalan sudah ditutup sebelumnya, dan kecuali Huo Yuhao yang runtuh, babon yang terbunuh olehnya memiliki mayat yang tersisa di tanah. Segala sesuatu yang lain juga tampaknya telah pulih ke keadaan normal. Tidak lama kemudian, 2 sosok berlari sangat cepat. Sesosok menangis, dan langsung dipercepat. Dia melesat ke tubuh Huo Yuhao, dan berhenti di sampingnya. Kita terlambat. Sepertinya adik kecil Yuhao diserang. Jiwa binatang ini benar-benar menjadi semakin merajalela. Mereka benar-benar keluar dari hutan Great Stardow. Tang Ye dengan hati-hati membantu Huo Yuhao turun dari tanah. Ekspresi suram dan khawatir di wajahnya. Bei Bei berjalan ke babon dan membaliknya. Dia melihat bahwa luka miring, sepanjang kaki telah ditimbulkan pada dada babon, dan bahkan hatinya telah dipotong sebagian. Ini jelas luka yang fatal. Itu adalah babon angin. Dari ukurannya, dan kekuatan otot-ototnya, itu seharusnya 10 tahun jiwa buas. Sudah mati. Bei Bei berjalan ke Tang Ye dan berjongkok untuk memeriksa kondisi Huo Yuhao. Hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa, meskipun pakaian Huo Yuhao telah rusak parah, mereka tidak dapat menemukan tanda-tanda cedera di tubuhnya. Bei Bei mengetuk pergelangan tangan Huo Yuhao dengan jari telunjuk kanannya, yang menyebabkan belati macan putih jatuh ke telapak tangannya. Cahaya biru samar melintas di tangan Bei Bei untuk sesaat, dan kemudian kilau biru kabur segera muncul di White Tiger Dagger. Ini adalah alat jiwa. Yuhao pasti menggunakannya untuk membunuh babon angin itu. Meskipun Win Babun hanya 10 tahun jiwa, baik kecepatan dan kekuatannya relatif baik, dan ia juga dapat menggunakan keterampilan jiwa bawaan untuk menyerang lawan-lawannya. Karena dia bisa membunuh babon angin di usianya, Little Yuhao sudah cukup baik.
Sepertinya penilaian kita sebelumnya terhadap Yu Hao tidak cukup akurat, dia seharusnya sudah menjadi master jiwa cincin pertama. Petik 2. Tang Ya dengan cemas memeriksa tubuh Huo Yu Hao, lalu berkata, membicarakan hal ini tidak berguna saat ini. Kami membuang-buang waktu semua karena Anda bersikeras bahwa saya mencuci tangan dan wajah saya. Jika sesuatu terjadi pada Yu Hao kecil karena itu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Tidak peduli tingkat bakat apa yang dimilikinya, saya telah memutuskan bahwa saya pasti akan meyakinkan dia untuk bergabung dengan Tang Sek kami. Petik 2. Tatapan Bebe melembut saat dia melihat ekspresi cemas Tang Ya. Kebaikan yang datang dari hati Tang Ya adalah sesuatu yang sangat dicintainya. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Tidak bisakah Anda melihat bahwa napasnya normal? Tidak ada luka di tubuhnya juga. Menilai dari caranya pingsan, dia pasti kehilangan kesadaran setelah menabrak pohon itu oleh babon angin selama pertempuran mereka. Petik 2. Tang Ya menatap kosong sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Bebe. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Anda membuat saya khawatir. Petik 2. Bebe menjawab tanpa daya, siapa yang bisa tahu bahwa Anda tidak akan dapat melihat sesuatu yang begitu sederhana. Tang Ya membantu Huo Yu Hao berdiri, dan membiarkannya bersandar pada tubuhnya. Setelah memastikan bahwa dia benar-benar tidak punya masalah, dia santai. Bebe berdiri dan hati-hati memeriksa lingkungan mereka saat dia diam-diam menjaga Tang Ya. Setelah Huo Yu Hao pingsan, dia memasuki mimpi. Dia bermimpi bahwa dia telah memasuki ruang putih bersih. Ada banyak motif cahaya di dalam ruang, dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Namun, tatapannya sepertinya masih bisa menjangkau setiap sudut ruangan. Sementara di tengah-tengah memahami misteri ruang, tiba-tiba berubah bergolak. Setelah itu, lampu emas menjalin dan memasuki ruang. Lampu-lampu emas menyatu menjadi cincin cahaya emas yang melayang di udara, dan banyak motif cahaya di dalam ruangan mulai bertambah besar karena penampilan mereka. 10 cincin emas cahaya perlahan mulai berputar, dan lingkaran putih susu muncul di setiap cincin itu. Seiring kekuatan halo meningkat, mereka secara bertahap berkumpul bersama dan membentuk 10 bola cahaya besar yang melayang di dalam ruang. Ketinggian dan volume ruang meningkat banyak lipatan dalam ukuran pada gilirannya. Pada saat itu, bola cahaya abu-abu, yang biasa-biasa saja muncul di dekat salah satu bola cahaya kemasan. Ukuran bola kelabu jauh lebih kecil dari 10 bola cahaya lainnya. Selanjutnya, bola-bola cahaya keemasan mulai melepaskan cahaya keemasan yang kuat, seolah-olah mereka ingin mengusirnya. Namun, bola abu-abu tetap tenang, dan terus melayang di udara. Tidak peduli seberapa banyak cahaya keemasan menyerang bola abu-abu, itu sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Pada akhirnya, 10 lampu emas hanya bisa menyerah pada tugas yang tidak berarti. Mereka berubah stabil, dan berkedip dengan kilau redup. Saat kesadaran Huo Yu Hao berangsur-angsur hilang, motif cahaya yang lebih kecil yang melayang di angkasa perlahan-lahan tenggelam ke bawah, membentuk samudera kemasan yang samar yang menopang 10 bola cahaya yang sangat besar. Hanya cahaya abu-abu yang sangat kecil yang tersisa di udara, tidak mau bergabung dengan bola cahaya yang besar. Jadi, kamu dipanggil Huo Yu Hao. Tiba-tiba sebuah suara bergema. Setelah itu, visi Huo Yu Hao langsung menarik, dan dia tanpa sadar menurunkan pandangannya. Dia hanya bisa melihat dirinya yang berdiri sendiri telanjang di atas lautan keemasan, tepat di tengah-tengah 10 bola cahaya yang sekarang berwarna keemasan putih. Di mana ini? Kenapa saya di sini? Huo Yu Hao bertanya dengan takjub. Ini adalah lautan kesadaran Anda, atau lautan spiritual. Di masa depan, ini akan menjadi rumah Broter. Tempat ini terlalu kecil, jadi Broter hanya membantu Anda mengembangkannya. Namun, tubuhmu terlalu lemah, jadi aku harus lakukan sekarang. Petik 2. Kau Skydream Ichewom. Saya tidak bermimpi. Huo Yu Hao menjadi lebih terpana ketika dia mendengar suara dan nada dari orang yang berbicara. Semua yang dia lihat di depannya sudah melampaui pengetahuannya. Belum lagi Huo Yu Hao, yang baru berusia 11 tahun, bahkan orang dewasa akan terkejut sampai-sampai mereka gemetar ketakutan jika mereka dihadapkan dengan pemandangan yang begitu ajaib. Bermimpi. Jika Anda dapat memiliki mimpi yang begitu indah, tidakkah Anda akan mati karena kebahagiaan? Ini jelas bukan mimpi. Seperti yang saya katakan, ini adalah dunia dalam pikiran Anda. Skydream Ichewom menjawab dengan tidak senang. Huo Yu Hao dengan kosong berkata, apa itu? Skydream Ichewom menjawab, kamu benar-benar bodoh.
Bagaimana saya menjelaskan ini kepada Anda? Baiklah, mari kita bicara seperti ini. Anda tahu tentang mata Anda, mereka adalah jiwa bela diri yang oleh kesadaran Anda disebut mata roh. Saya baru saja melewati ingatan Anda, jadi saya tahu tentang pengalaman Anda sebelumnya. Mata roh adalah jiwa bela diri Anda, tetapi pada saat yang sama juga mata Anda. Jadi, laut spiritual adalah tempat energi spiritual Anda disimpan. Jika Anda ingin menampilkan kekuatan mata roh Anda harus mengubah kekuatan jiwa Anda menjadi energi spiritual, kemudian lepaskan menggunakan mata roh Anda. Lokasi spesifik laut spiritual Anda adalah otak Anda, di belakang mata roh Anda. Sampai sekarang, kesadaran Anda tenggelam dalam lautan spiritual Anda. Tubuh yang Anda lihat sebenarnya bukan tubuh Anda yang sebenarnya, tetapi tubuh yang saya ciptakan menggunakan energi spiritual untuk berkomunikasi dengan Anda. Petik 2. Huo Yuhao akhirnya mengerti beberapa hal setelah mendengar penjelasan terperinci ini. Ketakutan di dalam hatinya juga semakin melemah. Anak-anak muda jauh lebih sensitif daripada orang dewasa pada waktu-waktu tertentu, dan dia merasa bahwa Skydream Ichewon benar-benar tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Lalu, bagaimana bisa kamu muncul di laut spiritualku? Huo Yuhao bertanya lagi. Skydream Ichewon menjawab, bukankah aku baru saja memberitahumu? Aku ingin menjadi cincin jiwamu, cincin jiwa yang cerdas. Sampai sekarang, saya sudah menjadi satu. Namun, demi menjadi cincin jiwamu, aku telah menekan dan menyegel sejumlah besar kekuatanku. Mulai sekarang, Anda akan memiliki cincin jiwa, dan dapat menjadi salah satu dari yang disebut jiwa master manusia. Namun, bakat bawaan Anda jauh lebih buruk dari apa yang saya pikirkan. Anda bisa menggunakan istilah, sangat miskin untuk menggambarkannya. Saya benar-benar tidak tahu apakah pilihan saya benar atau tidak. Huo Yuhao sedikit malu ketika berkata, saya akui bahwa bakat saya tidak sebagus itu. Tapi, aku akan bekerja keras. Kekuatan roh bawaan saya hanya peringkat 1. Petik 2. Skydream Ichewon dengan muram berkata, saya akan memikirkan metode untuk membantu Anda meningkatkan diri nanti. Seiring meningkatnya panjang pembicaraan, nyali Huo Yuhao juga begitu. Skydream Ichewon, panggil aku Brother Skydream. Baik, Brother Skydream. Anda mengatakan bahwa Anda adalah 1 juta tahun jiwa, apakah itu benar? Juga, mengapa Anda memilih saya? Saya pernah mendengar bahwa cendekiawan jiwa hanya dapat menahan cincin jiwa yang berusia di bawah 400 tahun. Namun, karena kamu adalah 1 juta jiwa-jiwa, bagaimana kamu bisa menjadi cincin jiwaku? Petik 2. Skydream Ichewon tiba-tiba menghela nafas panjang, apakah kamu pikir aku ingin menjemputmu? Saya tidak punya pilihan lain. Jika saya terus menahan diri dari membuat pilihan, hidup saya akan berakhir. Dan begitu aku mati, tubuhku kemungkinan besar akan menjadi makanan bagi orang-orang di hutan bintang besar Do. Di bawah kondisi ketidakberdayaan saya hanya bisa menggunakan rencana ini untuk melekatkan diri kepada Anda manusia. Ini juga satu-satunya jalan keluar saya. Apakah Anda ingin mendengarkan cerita saya? Di masa depan, kita akan bersama satu sama lain untuk waktu yang sangat, sangat lama. Aku juga tidak ingin menyembunyikan apapun darimu, jadi aku akan memberitahumu segalanya. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, Brother Skydream, tolong bicara. Skydream Ichewon menjawab, pada awalnya, aku hanya binatang jiwa Ichewon biasa. Saya tidak dilahirkan di Great Stardow Forest, tetapi di tempat yang sangat dingin yang terletak di daerah utara benua. Kami Ichewons adalah binatang buas yang memiliki 2 atribut bawaan, atribut spiritual dan es. Namun, kekuatan tempur kita sangat dibatasi oleh kecepatan kita. Dengan demikian, kita hanya bisa dianggap sebagai makhluk jiwa yang sangat biasa. Terlebih lagi, kita juga dipengaruhi oleh keberadaan predator alami. Sangat sedikit dari kita yang bisa bercocok tanam lebih dari 10.000 tahun. Saya satu-satunya pengecualian untuk itu. Petik 2. Ketika saya berusia 13 tahun, saya dengan ceroboh jatuh ke dalam es ketika melarikan diri dari pemangsa. Pada saat itu, saya pikir saya sudah selesai. Namun, siapa yang bisa tahu bahwa aku akan jatuh ke dalam bola pit ice 10.000 tahun? Saya tertidur lelap setelah itu. Saya masih sangat lemah dan kecil saat itu, dan tubuh saya bahkan tidak sampai 3 inci. Tidur itu berlangsung selama 10.000 tahun. Ketika saya bangun, saya menemukan diri saya di gua es.
Ice Pit yang telah berusia 10.000 tahun telah hilang, semuanya terserap oleh saya. Namun, sebagai hasil dari tidur saya, dengan demikian saya telah berubah menjadi 10.000 tahun jiwa buas. Saya sangat senang dan tak terlukiskan saat itu. Namun, saya menemukan bahwa saya tidak dapat menemukan cara untuk keluar dari gua es sama sekali. Petik 2. Saya dikelilingi oleh es yang sangat keras di gua es itu. Meskipun aku sudah menjadi makhluk jiwa 10.000 tahun, klan Icewom kami selalu lemah dalam pertempuran, membuatku tidak bisa dengan paksa menerobos es. Untungnya, ada banyak lubang di gua es yang bisa saya panjat. Jadi, saya merangkak mencari jalan keluar. Pada akhirnya, saya masih tidak dapat menemukan jalan keluar, tetapi saya menemukan bola Ice Pit yang lebih besar. Penampilan bola Ice Pit yang baru ini menandakan bahwa saya memiliki makanan untuk dimakan. Karenanya, saya memasuki tidur nyenyak lagi. Namun, tidur ini berlangsung beberapa puluh ribu tahun.